Guys, it's Bali here. Di video kali ini kita bakal nge-reaction lagi eh, klarifikasinya Mbak KKI gitu. Jujur gue baru nonton gitu. Gue di sini bukan mau ngatain, tapi kalau ada yang kata-kata gue nggak enak gitu, mohon maaf gitu. Dan juga gue bukan yang mau nge-blow up masalah mereka gitu. Gue nggak tahu ini udah kelar atau belum. Tapi gue cuman berpikir ini menarik buat dibahas gitu. Karena ada pesan-pesan yang mungkin bisa lo aplikasikan ke hidup lo juga gitu. Langsung aja bos. Oke Kak Keke, sekarang aku tanya, gimana awal mulanya bisa pacaran sama dia? Awal mulanya itu Awal mulanya. ya udah berkenalan dengan dia di sosmed, dan waktu itu aku Berkenalan di sosmed. Lo di sini bilang kalau lo berkenalan sama si Rio ini di sosmed gitu. Tapi lo bilang di podcastnya Om Deddy, lo tuh kenalan tuh di mall. Waktu lo beli baju terus diketok-ketok itu kan? Itu kan? Ya, chat kita di abaikan WA, aja gitu. ditelepon kan sama dia, langsung ditelepon, dan seakan-akan dia serius meminta untuk pacaran settingan. Wait, Dan seakan-akan dia serius meminta pacaran settingan. Serius sama settingan tuh jauh beda cuy. Jauh bedanya. Lo nggak bisa naruh dua yang berbeda ini dalam satu tempat gitu. Please lah, hubungan tuh nggak segampang yang lo bayangkan gitu. Nggak segampang lo ngebalikin telapak tangan. Enggak anjing. dia itu pokoknya ngasih alasan supaya pokoknya lembut banget kata-katanya, Alasannya itu yang halus buat banget, dan yang gua mau tahu gitu. menguatkan gitu, Kenapa Kak. settingan tuh Menguatkan aku, itu yang mau gua dan tahu. seakan-akan aku percaya dengan mulut manisnya, dengan kata-kata manisnya itu aku percaya gitu waktu itu. Nah, mungkin itu juga kesalahan Itu kenapa aku, harus ada kipas di situ aku, sih? karena ya aku orangnya mungkin terlalu polos, maafkan aku. Waktu itu dia langsung menuju ke live, dia nembak aku, nembak palsu, Yalah, kan settingan. semuanya palsu, dan bodohnya aku terima dia. Gimana ya? Sekarang Kak Keke udah tahu Bingung Kak juga Keke gua. nggak tulus. Tapi kenapa kemarin Kak Keke itu mau diajak balikan sama dia? Itu yang mau gue tanyain juga. Nah, awalnya sih aku nggak mau diajak balikan karena Awalnya aku udah trauma dan udah nggak mau lagi kenal dia, karena akibat dari cerita pansos yang kita perbuat itu banyak hujatan ke pansos aku, dong dia bilangnya, dan bukan settingan aku lagi. awalnya Pansos, mengaca, literally mengacukan pansos, diri aku bukan nggak mau settingan. pacaran sama dia. Dia udah Tapi kebuka bener karena ini. rayuan dan bujuk dia, kata-kata manis dia, jadi aku terpesona, dan dia itu Terpesona. meyakinin aku kalau misalnya dia itu mau pacaran serius sama aku, dan dia meyakinin kalau misalnya sama temannya itu yang Temen mana tuh? Banyak temen dia mah. pernah posting itu, mereka Gua gak tahu kalau yang cuman diposting. settingan. Gak peduli Jadi juga. ya udah, karena rayuan dan bujuk dia, Yuan rayuan. akhirnya aku percaya dan aku terima lagi. Iya. Dan istilahnya kayak gini loh Kak, kalau misalnya dalam hubungan kan ada kesempatan kedua. Nah, Wait. Menurut gua, not everyone deserve a second chance. Nggak semua orang tuh berhak mendapatkan kesempatan kedua gitu. Nggak semua orang itu ya layak gitu. Menurut gua di sini dia juga harus mikir sih, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Ya tapi udah jatuh sih. Udah jatuh lagi gitu. coba ke dia, dan ternyata dia itu orangnya tidak seperti yang aku harapkan. Dia terlalu ember. Waduh, ember Dia nggak lo? dia Apa gayung? aku itu nggak pernah loh ciuman sama dia, Wait, what the fuck? tapi dia bilang kalau misalnya aku ciuman sama dia, dan ciuman itu rasanya hanya gigi doang,
dan dia menghinaku di depan temannya itu adalah aku seperti Dracula. Sakit hatiku ketika ada yang bilang Itu kayak seperti puisi. itu ke aku. Sakit Bahkan hatiku. orang tuaku juga sakit menerima itu semua. Dan guys, satu hal lagi, kita settingan itu ada buktinya. Kita settingan itu semuanya itu dia yang nyetingin. Kayak kita Semua settingan tuh ada buktinya. Katanya semua settingan itu di setting sama si Rio-nya gitu. Well, gini sih, menurut gua nih ya. Lo berdua ini kan settingan, sama-sama setuju nih. Impact ke lo berdua tuh kan ada. Menurut gua bukannya mau ini ya, kita objektif aja di sini ya. Ini kan mungkin buat kepopularitasan lo berdua gitu. Sama-sama ngeblow up gitu kan. Nah, di sini mungkin itu kesepakatan lo berdua gitu. Cuman lo nggak mikir impactnya ke orang tuh apa, impact ke lo sendiri apa, ke orang tua lo tuh nggak mikir sampai sana gitu. Nggak semua orang tuh suka settingan sih, menurut gua nggak semuanya ya, tapi udahlah, hubungan lo juga gitu kan. apa namanya, kita pajang foto di media sosial, kita pajang video di media sosial, itu semuanya dia yang ngurusin semuanya. Awalnya aku nggak mau nyebutin ini, mungkin aku karena terlalu polos, terlalu percaya sama dia, tapi sekarang aku udah terlanjur sakit hati karena dia bilang ke temennya itu kalau misalnya semua settingan ini itu karena mama aku, padahal jelas-jelas itu semua karena dia yang nyeting dan aku terlalu percaya sama dia. Ntar gue bahas. Itu aja sih. Yang jadi pertanyaan publik, ada hubungan apakah Miko dengan JKI? Sehingga banyak tudingan yang mengarah ke Miko merebut JKI dari dia. Padahal setahu saya itu kalian cuma teman. Bener Kita kan, juga teman kan? temenan gua sama bertiga Oke, jadi ini. di sini aku hanya ingin meluruskan ya. Jadi kita itu berteman itu benar-benar Bagus. tidak ada pikiran sedikit pun yang mengarah ke sana untuk merebut Kak Keke dari si dia. Karena kita di sini juga benar-benar real berteman, kayak tidak Iya. ada bermaksud apa-apa. Iya. Saya ingin meluruskan itu aja. Nah, oke sahabat. Jadi kayak gitu. Nah, aku itu juga heran, apakah mungkin aku terlalu bodoh? Ya, Jangan aku ngomong terlalu itu terus sih. bodoh, aku terlalu percaya. Tidak ada kata-kata lain. dengan bualan dia, aku terlalu percaya. Dan sebenarnya dari dulu mama aku itu udah enggak Ini kesalahan lo. mengizinkan aku pacaran sama Ini menurut dia. gua fatal sih. Menurut gua pribadi ya. Lo terlalu mengedepankan orang lain ketimbang mama lo sendiri gitu. Menurut gua ini kacau sih. Karena lo tuh lahir dari emak lo gitu. Terus emak lo sendiri gak lo peduliin, apalagi orang lain gitu. Gua pun pribadi gitu, suatu saat misalnya gua mau nyari pasangan gitu, gua semuanya tergantung nyokap aja sih, apa kata nyokap gua gitu. Bukan berarti gua membenarkan semua perkataan nyokap gua, dan juga bukan berarti gua tidak suka pasangan gua gitu, tapi gua percaya apapun yang dipilih nyokap gitu baik buat gua. So that's why mungkin itu kesalahan lo, Allah negur lo dari kejadian lo ini. Semuanya yang dia bualan, dia semuanya yang ada di TV, yang ada di Instagram dan lain-lainnya, perkataannya dia, manisnya dia itu di depan, di belakang itu beda. Itu semua aku sembunyikan karena aku Menurut gua pribadi lagi nih, pribadi terus anjing aja. Emang public figure tuh harus menjaga image gitu. Nggak mungkin juga lu depan orang tuh nunjukin sifat asli lo gitu. Gua pun pribadi nih, di belakang kamera gue beda gitu, tapi di depan lo semua nih nonton gua beda juga gitu. Gue nggak mau nampilin
sisi gua di belakang kamera ke depan kamera nggak mungkin juga mau gua, karena kan itu bad side-nya kita gitu, nggak mungkin. Lu tuh juga menurut gua semua orang nggak suka sih nampilin itu, ada sih yang beberapa gitu, cuman nggak semua orang gitu, termasuk si Rio ini. Menurut gua itu hal yang wajar sih. Sayang sama dia, aku terlalu sayang sama dia. Nah, Iya, lu terlalu guys, mengharapkan gitu. dia di TV, dia Ya, saran gua sih lu tuh harus lebih mematuhi apapun yang dikata nyokap lo gitu. Nggak semua orang tua tuh ngasih yang buruk buat anaknya, enggak anjing. setiap kalian minta aku untuk perhatiin dia, apakah kalian mikirin di sini aku diperhatiin? Dan Kesimpulan yang bisa gue tarik dari sini adalah, pertama, lo harus mempertimbangkan apa yang diomongin nyokap. Kedua, lo harus terima masukan dari orang sekitar. Yang ketiga, nggak semua orang itu pantas mendapatkan kesempatan kedua. Yang keempat, jangan settingan. Lo berdua nih udah awalnya settingan nih ya kan, lo berdua tuh setuju buat settingan, lah lo gulet dah situ. Kesel gua anjir, sumpah aja. Kalau memang lo nggak suka sama settingan gitu, lo nggak bakal ngelakuin ini gitu, karena pasti lo berdua ini dapat benefit satu sama lain gitu. Nggak mungkin lo cuma eh, ngasih benefit ke Rio doang gitu. Lo berdua kan kesepakatan, nggak mungkin dipaksa juga sama dia. Menurut gue sih gitu. Ya ini fatal sih menurut gue. Statement lo buruk banget gitu, nggak sesuai omongan lo gitu di podcastnya Om Deddy gitu. Beda banget sama yang ini. Lo bilang di sini kalau dia jalan sama manajer, lo cemburu. Di Om Deddy gitu, lo bilang harus minimal tunangan. Kalau masih pacaran ya ngapain dipeduliin gitu. Lo sendiri yang bilang gitu. Gue bukannya mau ngebela Rio, bukan, tapi di sini gue menganggap lo angkuh sih, angkuh. Lo nggak mikirin orang tapi lo mikirin diri sendiri, asal ceplos-ceplos. Iya sih, gue turut prihatin lah. Gue pun nggak segila itu dengan orang gitu, sama cewek manapun gitu, gue nggak segila itu. Sadar diri gitu. Menurut gue nggak semua cewek itu baperan sih, mungkin dia nih doang gitu. Ya udahlah ya, itu aja dari gue. Sorry kalau ada ngatain gitu, soalnya gue nggak tahan. Menurut gue memang menarik buat dibahas karena ada pesan-pesan yang ya mungkin bisa diaplikasikan ke hidup kita lah. Oke lah, segitu aja dari gue. Peace.